Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, insyaallah ta'ala kita akan membacakan sebuah karya yang ditulis oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sarhu ba'di fawaidi suratil Fatihah. Penjelasan sebagian faidah yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah. Kitab ini diambil dari matan kitabnya Ba'du Fawaidi Suratil Fatihah karya Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa ajalalahu al-masubata. Kita masuk ke halaman 179. Kitab induknya adalah Sarhu Rosail. Matanya kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Qala asy-syarih, berkata pensyarah kitab ini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Segala puji hanya diberikan, segala sanjungan hanya diperuntukkan, yaitu kepada Allah sebagai zat pemelihara seluruh alam. Kesejahteraan dan keselamatan semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya dan seluruh para sahabatnya. Hadhihi ar-risalatu takhtassu bi bayani fawaidi suratil Fatihah. Hadhihi suratul azimatu sumiyat bil Fatihah li'annaha ubtutiha biha al-mushafu asy-syarifu fahiya awwalu suratin fihi wa tusamma bisab'i al-mathani li'annaha sab'u ayatin. Kitab ini, risalah ini menghususkan di dalam menjelaskan beberapa faidah, beberapa pelajaran dari surat Al-Fatihah. Surat yang sangat mulia, surat yang sangat agung, dinamakan dengan Al-Fatihah karena surat inilah yang menjadi pembuka. Karena Al-Quran Asy-Syarif dibuka dengan surat ini. Ya, Al-Fatihah itu bentuknya adalah sigoh isim fa'il. Ya. Fataha yaftahu, fathan fatihun. Ya. Dia dalam bentuk isim mu'annas, ya, Al-Fatihah. Dan ini menjadi surat yang pertama di dalam Al-Quran. Kemudian surat ini juga disebut sebagai 7 ayat yang diulang-ulang. Karena isinya berisi 7 ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 87, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَال مَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. Sungguh kami telah berikan kepada engkau 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran itu adalah kitab yang agung. Fahiya as-sab'u al-mathani, wakila sumiyat bil mathani, dinamakan dengan al-mathani li'annaha tuqraru qira'atuha fi kulli rak'atin, karena surat ini dibaca berulang-ulang di setiap rakaat. Ya. Wa tusamma Ummul Qur'ani.
Dinamakan juga dengan induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Lianna umma syai'i, karena yang namanya induk dari segala sesuatu adalah al-aslul ladzi yarji'u ilaihi syai'. Ya. Yang namanya induk itu adalah tempat kembali segala sesuatu. Al-Qur'anu yarji'u fi ma'anihi ila ma tadammanathu hadhihi syurah. Ya. Jadi Al-Qur'an itu kembali kepada ayat yang diulang-ulang ini, yaitu yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian di halaman 180, wa tusamma bis-salati liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi alladhi yarwihi an rabbih anna Allah jalla wa ala yaqulu kusimatus salatu qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfaini. Surat Al-Fatihah juga disebut sebagai as-salat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Rabb-nya. Anallahu jalla wa ala yaqul, bahwasanya Allah SWT yang maha tinggi dan maha mulia mengatakan, aku telah membagi as-salat, membagi salat, ya, antara diriku dan hambaku dua bagian. Ya. Jadi 7 ayat dibagi menjadi 2 bagian, ya, 3,5. Yakni Al-Fatihah, yaitu surat Al-Fatihah. Ya. Jadi salat, ketika seorang salat membaca surat Al-Fatihah, kata Allah SWT dibagi menjadi 2. Separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Dan ini tidak berlaku, tidak ada yang mengatakan dalam surat yang lain. Ya, ini khusus untuk surat Al-Fatihah. Inilah keistimewaan surat Al-Fatihah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, aku telah membagi surat Al-Fatihah yang dibaca oleh seseorang ketika sholat antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian. Ya. Fa idza qala, apabila seorang hamba ketika ia sholat mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah, kemudian Allah SWT juga menjawabnya, atsna alayya abdi, hambaku telah memuji aku, hambaku telah menyanjung diriku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila seorang ketika membaca ar-rahmanir rahim di dalam salatnya, maliki yaumiddin, qala Allah pun menjawabnya, majadni abdi, hambaku telah menyanjungku, hambaku telah memujiku. Fa idza qala, dan apabila seorang hamba di dalam salatnya ia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, qala, Allah pun menjawab, hada baini wa baina abdi nisfaini wali abdi ma sa'ala. Inilah untukku dan untuk hambaku, ya, 2 bagian, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Demikian indahnya Allah SWT mengkhususkan surat Al-Fatihah sampai Allah SWT menjawabnya. Ya, di saat sekarang misalnya sekian miliar manusia sholat mengucapkan surat Al-Fatihah, Allah sanggup menjawab satu persatu surat Al-Fatihah yang dibaca di dalam sholatnya. Wa suratul Fatihati sab'u ayatin. Surat Al-Fatihah adalah 7 ayat. Salasu ayatin, ya. Salasu ayatin wa nisfu min halillah, 3,5 untuk Allah. Sana'un 'alallahi azza wa jalla, yaitu isinya adalah pujian, ya. Isinya adalah pujian. Ya.
wa thalathu wa nisfu minha lil abdi, dan 3,5 yang lainnya untuk hambanya yang mengucapkan surat Al-Fatihah. Ya. Min qaulihi, ya, yaitu dimulai dari wa iyyaka nasta'inu ila akhir surati. Dimulai dari ucapan iyyaka nasta'in sampai dengan akhir surat. Ini adalah untuk hamba yang mengucapkannya. Fahada makna qaulihi jalla wa ala qasamtu as-salat. Inilah arti dari perkataan Allah, aku telah membagi salat. Maksudnya adalah aku telah membagi surat Al-Fatihah. Sehingga surat Al-Fatihah dinamakan dengan surat salat karena dibaca di setiap rakaat. Yakni surat Al-Fatihah baini wa baina abdi nisfaini. Yaitu Allah membagi separuh untuk Allah, separuh untuk hamba yang mengucapkannya. Hadis yang diucapkan tadi, yang diriwayatkan dari Rob, yaitu dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Ikhwah fillah rahimani rahimakumullah. Selanjutnya, masih di halaman 180, paragraf yang kedua, wa suratul fatihati. Paragraf yang ketiga, wa tusamma bil kafiyati, wa tusamma bi ruqyati. Li'anna nafaro minas sahabati alladzina najalu ala hayy min ahya'il arabi istadafuhum falam yudayifuhum waludigo kabiruhum faja'u yatlubuna minas sahabat ar-ruqyata faqala ahadus sahabati innana nuraqi walakin abaitum an tudayifuna fala nuraqi illa biujlin, yakni biujratin. Fasarotu lahum qati'an minal ghanami faqara alaihi surat al-Fatihah faqama ka'annama bu'itha min uqalin. Falamma qadamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu bima hasala faqala wa ma adraka annaha ruqyatun fatusama bi ruqyati. Surat Al-Fatihah selain memiliki nama 7 ayat yang diulang-ulang, selain memiliki nama Al-Fatihah itu sendiri, dan juga selain dinamakan dengan As-Salat, surat ini juga disebut dengan kafiyah yang mencukupi, yaitu disebut dengan ruqyah, ya. Karena sungguhnya pernah serombongan para sahabat yang singgah di salah satu perkampungan di antara perkampungan yang ada di Jazirah Arab, ya. Para sahabat ini mungkin, ya, kehabisan bekal, ya, sehingga mereka merasa lapar, ya, dan mereka singgah di suatu kampung meminta untuk dijamu, ya, karena tamu itu adalah memiliki hak untuk dijamu, ya. Akan tetapi kampung tersebut tidak mau menjamunya. Maka kemudian, ya, kepala suku, kepala kampung mereka digigit, ya, binatang berbisa, ya, yang mengandung racun dan membuat kepala kampung tersebut merasa kesakitan, ya. Karena mungkin saat itu belum ada medis, ya, belum ada puskesmas, belum ada rumah sakit, ya, belum ada tabib atau jauh ke tempat pengobatan, ya. Kemudian penduduk kampung tersebut mendatangi para sahabat, meminta para sahabat, ya, untuk meruqyah, ya. Lalu kemudian salah seorang perwakilan dari rombongan para sahabat mengatakan, sesungguhnya kami akan mau meruqyah, tetapi kalian tidak mau menjamu kami, ya, kalian tidak menghormati tamu. Kami ini tamu, kenapa tidak dijamu? Kami tidak mau meruqyah kecuali kami diberikan upah, gitu, ya. Lalu kemudian, ya, mereka pun memberikan syarat kepada
orang kampung tersebut, ya, dan syaratnya diterima, yaitu seekor kambing. Ya. Lalu kemudian salah seorang sahabat membacakan surat Al-Fatihah, ya, membacakan saja di hadapan kepala kampung tersebut yang ya yang kesakitan karena digigit binatang berbisa. Kemudian setelah dibacakan, ya, kepala kampung tersebut berdiri seolah-olah dia sudah tidak merasakan sakit lagi. Rasa sakitnya hilang. Ya, rasa sakitnya hilang. Ya, yang meniup adalah seorang sahabat, ya, orang yang bertakwa, orang yang paling bertakwa di muka bumi setelah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ketika mereka setelah menghadap Nabi dan menceritakan apa yang telah terjadi, ya. Jadi para sahabat itu kalau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan agama, mereka itu sangat siap untuk dikatakan benar dan juga siap dikatakan salah, ya. Karena Rasulullah masih hidup, ya, masih bisa untuk mendapatkan bagaimana sikap Rasul, apakah ini salah atau benar, gitu ya. Faqala, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, tahukah kamu sesungguhnya surat Al-Fatihah itu surat yang bisa digunakan untuk meruqyah, sehingga dinamakan ruqyah, surat ruqyah. Ya. Perkataan Nabi ini dikeluarkan Al-Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Jadi kita pun kalau memang dalam kondisi darurat, ya, tidak ada herbal, tidak ada obat kimiawi, tidak ada pengobatan medis, maka diperbolehkan kita membacakan surat Al-Fatihah di depan orang yang sedang mengalami kesakitan. Ya, dan tentu saja kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Surat Al-Fatihah ini hanyalah perantara saja. Ini adalah perantara yang diperbolehkan. Karena sahabat juga mempraktekkan dan dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hiya suratun azimatun yadullu ala adhamatiha anna Allah ja'ala qira'ataha ruknan min arkani shalah. Surat ini surat yang agung, ya, menunjukkan keagungannya, yaitu Allah menjadikan, ya, surat Al-Fatihah ini sebagai bacaan yang statusnya rukun di antara rukun-rukun sholat. Ya, apabila seseorang lupa tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya batal dan harus diulang. Ya, karena ia adalah rukun. Ya. Wa annaha tuqraru fi kulli raka'atin. Dan sesungguhnya surat Al-Fatihah ini diucapkan diulang-ulang setiap rakaat. Fa hadza yadullu ala, ya, idhamati hadhihi surah. Ya, menunjukkan agungnya surat ini. Sesuatu yang diulang menunjukkan bahwa surat ini adalah sangat penting karena diulang-ulang. Ya, menjadi suatu kebutuhan. Beda kalau dibaca jarang, ya. Dan ini diwajibkan untuk dibaca diulang-ulang. Berarti ada apa? Ya, surat kok diperintahkan, diwajibkan harus dibaca diulang-ulang. Berarti di dalamnya ada pelajaran, ada faedah, ya, ada samudra yang harus kita dalami, yang harus kita selami, dan kita ambil manfaatnya. Kita selami apa yang ada di dalamnya. Kenapa Allah mewajibkan surat Al-Fatihah untuk dibaca, ya, di setiap rakaat? Tanpa surat Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Ya. Seorang imam yang lupa membaca surat Al-Fatihah, maka ia batal sholatnya. Ia harus mengulang sholatnya, ya, karena itu adalah rukun. Wahia tatadammanu ma'aniya jalilatan, ya. Karena surat ini surat yang diulang-ulang, surat yang sangat agung, berarti surat ini mengandung makna yang sangat padat, makna yang sangat dalam, makna yang sangat penting, ya, yang harus kita pelajari, yang harus kita kuasai, yang harus kita ajarkan, kita dakwahkan, kita sampaikan, dan menjadi bahan perenungan, ya,
untuk dihayati, untuk direnungkan. Ya. Fafiha anwa'u tauhidi salasati fi awwaliha alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Di dalam surat Al-Fatihah ini, ya, kalau kita klasifikasikan untuk mempermudah di dalam memahami atau dalam bahasa kampusnya, ya, dijadikan metode pembelajaran, diklasifikasikan supaya kita paham. Tanpa diklasifikasikan pun sebenarnya nggak masalah, ya. Tanpa digolongkan pun tidak masalah. Ini hanya metode saja, ya. Metode pembelajaran ini tidak menyalahi, ya. Hanya untuk mempermudah. Kalau kita klasifikasikan, ya, bahwasanya di dalam surat Al-Fatihah ini mengandung jenis 3 tauhid. Yang pertama dalam ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, segala sanjungan hanya diperuntukkan untuk Allah sebagai zat pemelihara seluruh alam. Hadza fihi tauhidur rububiyah. Ini adalah tauhid rububiyah. Kata-kata rububiyah itu diambil dari kata Rob, ya. Satu-satunya Allah yang memelihara seluruh alam. Allah yang ngasih makan manusia, Allah juga yang menghidupkan manusia, yang mematikan manusia, Allah yang mempergerakkan peredaran darah di dalam tubuh masing-masing manusia, Allah yang sanggup mengedipkan mata kita, Allah yang bisa menggerakkan bibir kita, Allah yang sanggup menjalankan sistem pencernaan dalam tubuh kita, Allah yang memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita bisa mengeluarkan kotoran, kita bisa minum, bisa makan, ya. Allah yang memelihara. Demikian juga Allah memelihara bangsa jin, memelihara setan. Mereka hidup di alam dunia dengan segala fasilitasnya. Demikian juga binatang-binatang, hewan-hewan, baik yang kecil, yang mikro, ataupun yang besar. Demikian juga benda-benda mati yang bergerak di angkasa. Semuanya Allah yang mengaturnya, yang mengurusinya. Satu-satunya Allah yang bisa melakukan itu, maka berarti kita mengesahkan segala apa yang dilakukan oleh Allah SWT. Apa yang diperbuat oleh Allah SWT, Allah lah yang sanggup. Selain Allah tidak ada yang sanggup. Ini dinamakan dengan tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan, ya, mentauhidkan, ya, seluruh perbuatan-perbuatan yang hanya bisa melakukan adalah Allah SWT. Kemudian dalam ayat Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ya, Allah zat yang memiliki sifat welas, memiliki sifat penyayang, ya, dan Allah juga memiliki sifat Ar-Rahim, menyayangi, ya. Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, ya. Hadza fihi tauhidul asma'i was sifat. Di dalam ayat ini terkandung tauhid asma wa sifat. Menetapkan Allah itu memiliki nama dan sifat Ar-Rahman, memiliki nama dan sifat Ar-Rahim. Allah juga Malik, Allah yang menguasai, ya, yang merajai, ya. Sementara yang lainnya pada hari kiamat nanti mati semuanya, menjadi bangkai semua. Allah saja yang hidup, ya. Kemudian pada ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, hadza fihi tauhidul ubudiyah. Di dalam ayat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini adalah tauhid ubudiyah, ya, mentauhidkan seluruh yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita niatkan sebagai ibadah yang itu hanya diperuntukkan untuk Allah semata, ya. Tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Kita meminta pertolongan hanya kepada Allah, kita beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Fatadammanat idzan anwa' at-tauhid salasah. Sehingga disimpulkan bahwasanya surat Al-Fatihah ini sekaligus mengandung 3 jenis tauhid. Inilah rahasia yang paling besar mengapa surat Al-Fatihah ini dikatakan surat yang memiliki keistimewaan yang luar biasa, memiliki samudra yang sangat pantas
yang sangat layak untuk kita selami, untuk kita pelajari mutiara-mutiara yang ada di dalamnya. Sehingga tidak heran banyak para ulama yang menggali, menulis karya-karya yang mereka namakan dengan Samudra Al-Fatihah. Mungkin ini saja dulu sebagai mukadimah. Ya, insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan kembali pada sesi yang akan datang. Insya Allah Ta'ala mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, dan mohon maaf atas segala kurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.